Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Semuanya sulit pada awalnya, biarkan aku maju lebih dulu, kata Sun Ming. Baiklah, tuangkan douchimu ke dalam bola kristal, kata Mo Chen seraya menunjuk ke arah bola kristal. Sun Ming melangkah maju, douchi di tubuhnya melonjak saat dia menuju bola kristal dan menyentuhnya. Bintang 3 Dou di puncak, seru Mo Chen terkejut, kecuali Xiaoyan dan lainnya. Karena mereka tahu kalau Sun Ming sudah memiliki kekuatan bintang 3 Dou di saat memasuki reruntuhan, wajar jika kekuatannya meningkat. Selanjutnya, Wang Zong, Muller, Yueru, bintang 4 Dou di, Xiaoyan dan lainnya puncak bintang 3 Dou di. Setelah menguji kekuatan 9 orang, Mo Chen juga bersiap untuk memulai bagian kedua. Tetapi di bagian pertama dari uji kekuatan barusan, Mo Chen menemukan beberapa rahasia dari 9 orang ini. Misalnya, Wang Zong, meskipun hanya kekuatan bintang 4 Dou di, tetapi mata tajam dan aura pedang panjang di belakangnya perlahan menyebar. Berikutnya adalah Feng Yi, seorang wanita dengan 2 atribut angin dan guntur, diikuti oleh seorang wanita bernama Yueru dengan senyum tipis. Mo Chen merasa bahwa ada sesuatu yang akrab dalam auranya, dia sepertinya pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya dan memikirkannya dengan hati-hati. Ini sepertinya aura dari Master Sekte dari tertentu di zaman Xuantian, tapi dia tidak tahu mengapa aura yang sama muncul pada Yueru. Berikutnya adalah Xiaoyan yang memberinya perasaan bahwa orang itu tidak terduga. Kekuatan beberapa orang di sekitar Xiaoyan juga telah membuat kemajuan besar, dan dia cukup terkejut. Jelas, mereka semua memiliki beberapa petualangan aneh di reruntuhan. Bagian kedua adalah tes jiwa. Kata Mo Chen, ujian jiwa bagian kedua ini juga sangat sederhana. Selama kamu menggerakkan kekuatan jiwa di alam jiwamu, alat ini akan secara otomatis mengenali levelnya. Kekuatan jiwa 1 adalah yang terendah dan 10 adalah yang tertinggi. Ayo mulai, kata Mo Chen. Segera lampu di ruangan itu tiba-tiba padam, dan bola cahaya besar muncul di tangannya. Itu adalah manik roh, seru Liu Yin sedikit terkejut. Apa itu manik roh? Tanya Xiaoyan. Yang disebut manik spiritual adalah barang yang khusus digunakan oleh beberapa sekte untuk menguji bakat murid mereka. Selama setiap orang memiliki douchi sejak lahir, bahkan jika mereka tidak secara khusus mengembangkan kekuatan jiwa, mereka akan memiliki beberapa kekuatan jiwa. Hanya saja kekuatan dan kelemahan kekuatan jiwa ini berbeda dari orang ke orang, dan sulit bagi orang biasa untuk menemukannya, kata Yueru. Sesaat kemudian tanpa diduga Wang Zong tiba-tiba muncul di depannya, dan menuangkan kekuatan jiwanya. Wang Zong, kekuatan jiwanya 4, kata Mo Chen. Sun Ming, kekuatan jiwanya 3, kata Mo Chen. Kamu lelaki tua yang sembrono, kekuatan jiwamu sebenarnya jauh lebih lemah daripada milikku, kata Wang Zong. Kekuatan jiwa tidak cocok untukku, tapi itu yang paling cocok untukmu, kata Sun Ming menyeringai saat melihat ejekan Wang Zong. Tapi meskipun kekuatan jiwamu 4, kamu tampaknya tidak lebih kuat dariku. Mengapa kita tidak pergi dan bertarung dan lihat hasilnya, kata Sun Ming. Wang Zong hanya tersenyum tipis saat mendengar itu. Selanjutnya, Mueller, kekuatan jiwanya 5, Lu Gui kekuatan jiwa 6, Liu Yin, kekuatan jiwa adalah 6, Feng Yi dan Yome, kekuatan jiwa 6, Yueru, kekuatan jiwanya 7. Mo Chen memandang orang-orang di depannya dan menggelengkan kepalanya. Meskipun baik untuk memiliki kekuatan jiwa 7, jelas bahwa kekuatan jiwa adalah hal yang paling penting di sini, dan setidaknya perlu untuk memenangkan gelar bakat terbaik kelas 5, hanya kekuatan jiwa 8 yang mungkin, jadi dia menatap tak berdaya pada 8 orang di depannya. Xiaoyan melihat dirinya sendiri, bahkan jika Feng Yi dan Yueru hanya dinilai sebagai 7 dalam hal kekuatan jiwa kaisar, maka jika dia sepenuhnya dihitung, mungkin 8 akan menjadi batas, pikir Xiaoyan kemudian maju selangkah. Kakak senior Mo, aku belum mengujinya, kata Xiaoyan memperhatikan mata Mo Chen yang linglung. Lihat betapa tidak sabarnya saya salah ingat, saya pikir ujiannya sudah selesai, ayo mulai, ikuti saja cara mereka sebelumnya, kata Mo Chen tersenyum. Xiaoyan menutup matanya dan kemudian menggerakkan kekuatan jiwanya untuk bergerak menuju manik roh di tangan Mo Chen. Ruang gelap seketika menjadi terang, dengan munculnya kekuatan jiwa Xiaoyan. Dan langsung menjadi lebih cerah Xiaoyan, kekuatan jiwa 8, seru Mo Chen juga dikejutkan oleh kekuatan jiwa Xiaoyan.
Mueller menjadi sangat tidak senang saat melihat itu, lagi pula dia dikalahkan oleh Xiaoyan di reruntuhan sebelumnya. Orang ini, mengapa kekuatan jiwanya meningkat pesat? Gumam Wang Zong tertegun saat merasakan kekuatan jiwa yang dilepaskan oleh Xiaoyan sekarang lebih kuat. Aku dengar, selain jiwanya yang kuat, Xiaoyan juga seorang alkemis kaisar kelas 1, pikir Feng Yi terkejut. Aku ingin tahu berapa banyak yang bisa dicapai Xiaoyan kali ini, pikir Sun Ming penasaran. Tidak heran dia begitu kuat, dia memiliki kekuatan jiwa 88, pikir Yomei menatap Xiaoyan penuh minat. Namun saat semua orang terkejut, manik roh di tangan Mo Chen mulai berubah dan angka 9 muncul. Ini sebenarnya kekuatan jiwa 9, kata Mo Chen juga berteriak kegirangan. Ini belum berakhir, kata Yueru dengan mata tajam. Xiaoyan, yang matanya tertutup segera mengerahkan semua kekuatan jiwanya saat mendengar seruan Yueru dan lainnya. Douchi di tubuhnya melonjak hingga batasnya dan angka di manik roh tiba-tiba berubah menjadi 10. Bagaimana bisa? Itu sebenarnya penuh dengan kekuatan jiwa, seru Mo Chen dan lainnya nampak begitu tercengang, saat melihat angka 10 yang mencolok muncul pada manik roh yang menyilaukan di depannya. Xiaoyan membuka matanya saat senyuman muncul di wajahnya. Kakak Mo, apakah kamu baik-baik saja? Tanya Xiaoyan saat melihat wajah Mo Chen dan lainnya yang nampak kaku. Aku baik-baik saja, kata Mo Chen melambaikan tangannya dan batu giok melayang keluar. Xiaohei, datang ke sini dan ambil alih tes lanjutan untuk orang-orang ini, aku punya sesuatu yang penting, kata Mo Chen. Setelah lebih dari 10 detik, ruang berfluktuasi dan satu sosok tiba-tiba muncul di ruangan itu. Mo Chen, apa yang kamu lakukan? Mengganggu mimpi orang saja, kata pria berkulit gelap bernama Xiaohei menatap Mo Chen dengan mata mengantuk lalu menggosok matanya sebelum kejutan melonjak di wajahnya saat melihat angka di manik roh yang bercahaya, level 10 penuh dengan jiwa. Siapa itu? Kata Xiaohei dengan cara yang begitu terkejut. Kamu bertanggung jawab atas beberapa orang di sini, masalah ini terlalu penting, aku harus membawanya menemui Paman Wu segera. Xiaoyan, ikut aku, kata Mo Chen dengan suara yang dalam. Xiaoyan juga sedikit bingung dengan adegan yang tiba-tiba ini, namun dia masih mengikuti. 8 orang lainnya juga saling memandang dengan heran, namun tidak ada yang mengeluarkan suara. Baiklah, aku akan melanjutkan, jawab Xiaohei, itu sebenarnya penuh dengan jiwa, sepertinya kali ini, surga memberkati sekte Suantian, gumam Xiaohei dalam hatinya dan melihat 2 orang yang telah pergi. Di satu ruangan, nampak Hudu dan Wu Jiang tengah mengobrol. Sepertinya ada rahasia yang tidak diketahui di sini, kata Hudu sambil menyesap tehnya. Benar, saya selalu merasa bahwa mereka yang hilang ini agak aneh, dan kedua anak laki-laki dari klan Jiang juga pergi tanpa menyapa keluarga, kata Wu Jiang mengerutkan keningnya dan berbicara dengan nada agak-agak kesal. Jangan bilang bahwa kedua anak laki-laki dari klan Jiang ini juga ada dalam daftar yang hilang, mereka tidak dapat bergabung dengan sekte secara langsung. Mengapa mereka masih datang ke sini untuk ikut dalam ujian dan seleksi? Kata Hudu sedikit heran. Kedua bocah itu tidak takut pada apapun, masalah ini akan jauh lebih merepotkan, tapi aku selalu merasa bahwa orang yang hilang itu masih ada di sini, apakah kamu juga merasakannya? Kata Wu Jiang mengerutkan keningnya. Maksudmu? Kata Hudu memasang telinganya ke arah Wu Jiang. Wu Jiang baru akan mengatakan sesuatu, ketika 3 ketukan pintu berturut-turut mengejutkan mereka. Siapa itu? Kata Wu Jiang. Paman Wu, ini aku, Mo Chen, aku punya sesuatu untuk dilaporkan, kata Mo Chen, yang kemudian masuk bersama Xiaoyan. Ada apa? Tanya Wu Jiang. Paman Wu, tolong lihat, kata Mo Chen sambil menunjukkan manik roh di tangannya yang memancarkan cahaya 9 warna. Bagaimana bisa? Siapa itu? Seru Wu Jiang dan Hudu dengan wajah yang begitu terkejut. Paman Wu, sejujurnya, aku baru saja memimpin 9 orang yang dibawa oleh Paman Hudu untuk ujian. Dan kemudian cahaya pada manik jiwa ini datang dari tangan Xiaoyan, kata Mo Chen dengan kegembiraan tak dapat disembunyikan dari wajahnya. Apakah ini benar? Tanya Hudu juga menyipitkan matanya. Saya melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, kata Mo Chen dengan ekspresi serius. Surga benar-benar memberkati Suan Santian, kata Wu Jiang menghela napas dalam. Senior berdua, ada apa? Tanya Xiaoyan nampak bingung dengan ekspresi wajah mereka bertiga. Karena bakat jiwamu telah mencapai tingkat ke-10, maka kami tidak akan menyembunyikannya darimu, kata Hudu juga tersenyum, dengan kegembiraan muncul di wajahnya.
Xiaoyan sedikit mengerutkan keningnya saat mendengar itu. Kamu tidak tahu, tes yang paling penting adalah tes kekuatan bawaan jiwa. Meskipun kekuatan fisik yang kuat juga dapat memiliki potensi bakat yang baik, namun tidak dapat dibandingkan dengan bakat spiritual yang hebat. Apa kamu tahu kenapa? Tanya Wu Jiang menatap Xiaoyan dengan penuh semangat. Junior tidak tahu, jawab Xiaoyan. Itu berarti potensi yang tidak terbatas, kata Wu Jiang. Potensi tak terbatas, gumam Xiaoyan. Bakat kekuatan jiwa luar biasa akan menentukan pencapaian di masa depan. Kami telah melihatnya muncul 5 kali di Suantian, dan kamu adalah yang ke-6 sejauh ini. Pada akhirnya, mereka semua berdiri di puncak Suantian, kata Wu Jiang. Mata Xiaoyan menyusut ketika dia mendengar itu. Apakah kamu tidak terkejut? Saya pikir kamu juga pasti tahu mengapa kekuatan jiwa bawaan membuat kita begitu mementingkannya. Di benua Dou, kekuatan-kekuatan bawaan jiwa akan dirasakan oleh pencapaiannya di masa depan. Beberapa orang tidak melakukan apa-apa selain biasa-biasa saja sepanjang hidup mereka, hanya karena kekuatan bawaan jiwa tidak cukup. Mungkin kamu tidak memiliki kekuatan yang cukup sekarang, jadi kamu tidak menemukannya. Tetapi semakin banyak kamu berlatih, kamu akan menemukan bahwa setelah Dou di bintang 6, setiap kemajuan akan terkait dengan kekuatan jiwa. Jika kekuatan jiwa tidak dapat mencapai tingkat yang sesuai, maka tidak peduli seberapa baik persiapanmu, itu akan berakhir dengan kegagalan. Dan tahukah kamu mengapa prajurit Suantian kita hanya bisa dihitung dengan 1 jari? Itu juga karena kekuatan jiwa. Sejauh yang saya tahu, hal paling mendasar untuk mencapai Dou Xian adalah memiliki kekuatan jiwa luar biasa. Jadi begitu, gumam Xiaoyan mengangguk senang setelah mengetahui bahwa peningkatan level Dou Qi di masa depan berkaitan erat dengan kekuatan jiwa. Wu Jiang juga mengangguk puas melihat perilaku Xiaoyan. Kebanyakan orang akan memberontak dengan sombong ketika mereka mendengar jika mereka memiliki potensi yang mengerikan. Namun Xiaoyan tidak melakukan itu. Karena itu masalahnya, maka aku akan membuat keputusan. Xiaoyan, kamu tidak harus berpartisipasi dalam pemilihan kali ini. Ketika saatnya tiba, kamu dapat bergabung dengan 9 sekte super sesuka hati, kata Hudu tertawa senang. Xiaoyan sedikit terkejut saat mendengar itu. Senior Hu, kurasa aku akan terus mengikuti ujian dengan yang lainnya, ini untuk melatih diriku, kata Xiaoyan. Apa kamu yakin? Potensimu sangat menakutkan, jadi kamu harus melindunginya, kata Hudu tersenyum. Senior, jangan khawatir, meningkatkan kekuatan adalah dengan pengalaman bertarung yang sebenarnya, bertarung adalah cara terbaik dan paling menghemat waktu, kata Xiaoyan tersenyum. Apa yang kamu katakan sangat masuk akal, aku terlalu tidak sabar, kata Hudu tertawa ringan. Kalau begitu, Mo Chen, bawa dia untuk beristirahat, pemilihan akan dimulai dalam beberapa hari. Ingat, masalah ini tidak boleh dibocorkan, kata Wu Jiang dengan wajah serius. Dimengerti, jawab Mo Chen mengangguk dan segera memimpin Xiaoyan bergegas keluar dari ruangan. Lebih baik melaporkan masalah ini pada Master Sekte sesegera mungkin. Jika Xiaoyan dapat dimasukkan ke dalam sekte kita secepatnya, maka kita tidak akan berakhir di tempat terakhir dalam kompetisi 9 sekte kali ini, kata Wu Jiang melambaikan tangannya, dan gulungan merah dengan huruf bakar yang mencolok muncul di udara. Lalu kemudian Wu Jiang menulis beberapa tulisan tangan di atasnya dan melambaikannya. Segera ruang itu menggeliat dan menelannya. Sementara Xiaoyan kembali ke kamarnya yang agak mewah. Yueru dan lainnya juga kembali ke kamar mereka. Keesokan paginya, Xiaoyan menuju ke pusat kota yang ramai dengan para pedagang. Semua jenis teriakan tidak ada habisnya datang dari beberapa pedagang menjual obatan dan senjata. Sesosok datang dari kejauhan, dan tidak butuh waktu lama sebelum dia berjalan ke loteng. Dia adalah Xiaoyan. Sebagian besar kedai teh adalah tempat di mana para pemalas paling banyak berbicara, dan banyak informasi dapat dikumpulkan di sini. Kedai tehnya sangat sederhana, dengan lebih dari 10 meja sederhana dan beberapa bangku. Pemilik toko itu adalah seorang lelaki tua berusia 60-an. Xiaoyan melihat sekeliling dan menemukan 2 orang yang sedang minum teh. Yang paling mencolok adalah seorang pria muda dengan jubah Tao. Hati-hati, aura orang ini agak aneh, kata Jin Long.
Mendengar itu Xiaoyan juga didorong oleh rasa ingin tahu, dan menyelidiki bocah berjubah Tao ini menggunakan kekuatan jiwanya, tetapi dia menemukan bahwa dia tidak bisa menyelidikinya, sepertinya ada sesuatu di tubuhnya yang menghalangi penyelidikan Xiaoyan. Pemuda berjubah Tao juga memandang Xiaoyan, sepertinya dia merasakan penyelidikan Xiaoyan, namun Xiaoyan tidak peduli, dia menemukan meja dan duduk. "Mas bro, tolong bawakan teh dan makanan yang enak," kata Xiaoyan pada pelayan toko, seorang pemuda kurus. "Baik, minuman dan makanan akan segera datang," jawab pelayan itu. Sesaat kemudian pemuda berjubah Tao segera menoleh untuk melihat Xiaoyan dengan senyum aneh di wajahnya. Dia kemudian berjalan ke sisi Xiaoyan dan duduk. Sebelum berbicara sambil tersenyum, "Pertemuan adalah takdir, mari berteman," kata pemuda itu dengan tersenyum tipis. Xiaoyan menatap pemuda dengan senyum di wajahnya. Di saat yang sama, pemilik toko yang sudah tua di samping juga memperhatikan Xiaoyan, dan kemudian berkata, "Teman muda, melihat pakaianmu, Anda pasti telah pergi ke Sekte San Suantian untuk berlatih. Itu adalah tempat yang bagus, orang-orang yang bergabung dengan sekte itu semuanya menjadi talenta yang berguna. Setiap tahun, Suantian memiliki banyak orang dari seluruh tempat berkumpul di sini untuk bersaing dengan lawan yang kuat." Setelah selesai berbicara, beberapa makanan lezat juga ditempatkan di meja Xiaoyan. Setelah melihat penjaga toko pergi, Xiaoyan tersenyum tipis dan bertanya pada sosok di depannya, "Kamu siapa?" Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.